Mata Kuliah Hukum Adat. Topik 34 dari 75 topik. Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia, bagian ketiga. Sistem Hukum Waris Adat akibat bentuk perkawinan. Pada masyarakat patrilineal dikenal berbagai macam bentuk perkawinan. Bentuk perkawinan berikut ini dapat memengaruhi garis keturunan anak-anak yang dilahirkannya. Apakah anak-anak tetap mengikuti garis keturunan bapaknya yang patrilineal atau beralih mengikuti garis ibunya yang patrilineal? 1. Perkawinan jujur. 2. Perkawinan jasa atau karya. 3. Perkawinan semendo ambil anak. Sistem hukum waris adat akibat perkawinan jujur. Dalam masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal, biasanya melakukan perkawinan yang disebut sebagai perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan pada masyarakat patrilineal yang apabila suatu keluarga akan menikahkan anak perempuannya, mewajibkan kepada pihak calon laki-laki untuk membayar uang jujur, berupa uang atau barang magis. Kemudian, kedua mempelai akan bertempat tinggal secara patrilokal. Patrilokal artinya kedua mempelai bertempat tinggal di pusat kediaman kerabat pihak suami. Keluarga dengan perkawinan ini maka anak keturunannya akan menarik garis melalui bapaknya, patrilineal. Sementara itu, istri masuk ke keluarga suami, dan terlepas dari keluarga orang tuanya, nenek moyangnya, dan saudara-saudara kandungnya. Akibatnya istri yang melakukan perkawinan jujur ini tidak mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Sistem hukum waris adat akibat perkawinan jasa atau karya. Perkawinan jasa dalam masyarakat patrilineal, apabila calon suami tidak bisa membayar atau melunasi uang jujur maka suami tidak bisa membawa istri ke dalam kerabatnya, dan suami harus bekerja dahulu di keluarga istri sebagai pembayaran uang jujur. Sistem hukum waris adat akibat perkawinan semendo ambil anak. Perkawinan yang terjadi karena suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki dengan perjanjian bahwa keturunannya nanti harus menarik garis keturunan melalui ibunya yang patrilineal dan tempat tinggalnya matrilokal. Matrilokal artinya kedua mempelai bertempat tinggal di pusat kediaman kerabat pihak istri. Kalau melakukan perkawinan jujur dalam arti suami mampu membayar atau melunasi uang jujur, maka anak-anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan melalui bapaknya, terus ke atas melalui garis laki-laki, secara patrilineal. Namun, apabila ternyata calon suami tidak atau belum bisa membayar uang jujur, maka kedua mempelai bisa melakukan perkawinan jasa atau karya, seperti dikemukakan di atas. Untuk melunasi uang jujur, menantu laki-laki bekerja pada keluarga istri. Dengan melakukan perkawinan jasa atau karya ini akan berakibat pada pindahnya garis keturunan anak yang dilahirkan. Yang seharusnya anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan melalui bapaknya, secara patrilineal, menjadi beralih menarik garis keturunan melalui ibunya yang patrilineal beralih-alih. Jadi, anak-anak menarik garis keturunan melalui ibu, terus ke atas melalui bapaknya ibu, kakek, terus ke bapaknya kakek ini, dan seterusnya. Kemungkinan lain beralihnya garis keturunan anak dari patrilineal menjadi patrilineal beralih-alih atau alterneren adalah karena melakukan perkawinan semendo ambil anak, seperti yang telah dikemukakan. Jadi, dalam perkawinan ini, anak-anak yang dilahirkan tidak menarik garis keturunan melalui bapaknya, tetapi beralih melalui ibunya yang patrilineal. Hal ini disebabkan si ibu tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga bapak dari ibu, kakek, mensyaratkan bahwa dalam perkawinan ini, anak-anak yang dilahirkan, yaitu cucu-cucunya, harus menarik garis keturunan dari pihak ibu, yang patrilineal. Jadi, meneruskan garis kakek dari ibu agar garis keturunan tidak hilang walau tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi, anak-anak yang seharusnya menarik garis keturunan melalui bapaknya, beralih menarik garis dari ibunya yang patrilineal, dari ibu ke atas ke kakek dari ibu, dan seterusnya. Pada masyarakat matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, melakukan perkawinan dengan bentuk semendo. Suami mendapat uang jemputan. Namun demikian, tidak berarti suami masuk menjadi anggota kerabat istri. Suami tetap menjadi anggota kerabat orang tua kandungnya. Anak-anak yang lahir menjadi anggota kerabat ibunya saja. Akibatnya anak bukan ahli waris ayahnya. Anak hanya ahli waris ibu dan kerabat ibunya. Namun dalam perkembangannya, anak-anak kandung bisa mewaris harta di luar harta pusaka dari ayahnya. Pada masyarakat bilateral atau parental, seperti masyarakat Jawa, Riau, Aceh, Madura, Sumatera Timur, Sulawesi, Ternate, dan Lombok, kedudukan suami dan istri tidak ada perbedaan. Suami masuk dalam kerabat istri dan istri masuk dalam kerabat suami.
Akibatnya suami maupun istri mempunyai dua kerabat. Demikian seterusnya, ke atas, orang tua, ayah ibu, juga mempunyai dua kerabat dari nenek kakeknya, dan seterusnya. Anak keturunannya pun tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, semua merupakan ahli waris dari ayah dan ibunya. Cara pengalihan harta warisan ada beberapa sistem seperti berikut ini. 1. Sistem individual. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan ini mempunyai prinsip bahwa apabila diadakan pembagian warisan maka setiap ahli waris bisa menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini terdapat di masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan dengan garis keturunan parental atau bilateral, seperti pada masyarakat Jawa, dan lain-lain. Namun, kadang-kadang juga dipraktikkan pada masyarakat dengan garis keturunan unilateral, patrilineal atau matrilineal, yang sudah modern, tinggal di perkotaan, yang sudah tidak terlalu kuat ikatan kekerabatannya, atau karena di keluarga yang bersangkutan sudah tidak ada lagi yang bisa memimpin penguasaan dan pemilikan harta warisan secara bersama. 2. Sistem kolektif. Pewarisan dengan sistem ini maksudnya bahwa harta warisan diteruskan dan dialihkan dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi bagi penguasaan dan pemilikannya. Biasanya sistem ini dianut masyarakat dengan garis keturunan unilateral, patrilineal, atau matrilineal. Para ahli waris berhak untuk mengusahakan atau memanfaatkan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Cara pemanfaatan para ahli waris masing-masing diatur secara bersama dengan musyawarah dan mufakat. Sistem kolektif, seperti di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, kadang-kadang di Tanah Batak, Sumatera Utara, atau di Minahasa, Sulawesi Utara. Di Minangkabau, sistem ini berlaku atas harta atau tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris. Dengan demikian, para anggota kerabat hanya mempunyai hak pakai. Demikian halnya juga dengan tanah dati di Ambon, Maluku, yang tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris, tetapi bisa dimanfaatkan oleh para ahli waris di bawah pimpinan kepala dati. Sementara itu, di Minahasa sistem ini berlaku pada tanah Kalakeran yang merupakan tanah adat milik kerabat yang tidak dibagi-bagi, namun bisa dimanfaatkan para ahli waris dengan pengawasan tua kerabat yang disebut tua untaranak atau haka umbana atau paki itenan tanah-tanah atau mapontol. Namun pada masa sekarang, ada tanah Kalekeran yang dibagi-bagi sehingga dengan demikian berubah menjadi sistem individual. 3. Sistem mayorat. Sistem pewarisan ini sebetulnya sama dengan sistem pewarisan kolektif. Namun pengalihan atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu, keseluruhan atau sebagian besar, diberikan hanya kepada anak tertua yang bertindak sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Sistem ini juga biasa dianut masyarakat yang bergaris keturunan unilateral, walaupun ada juga masyarakat bilateral. Anak tertua bertindak sebagai pengganti orang tua yang sudah meninggal, berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta warisan dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa sampai mereka dapat hidup mandiri. Sistem ini ada dua macam, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Sistem mayorat laki-laki, ahli warisnya adalah anak laki-laki tertua, seperti pada masyarakat Bali, Lampung, dan Teluk Yos Sudarso di Papua. Sementara itu, sistem mayorat perempuan, ahli warisnya adalah anak perempuan tertua, seperti pada masyarakat patrilineal dengan sistem perkawinannya semendo di daerah Sumatera Selatan, dan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat yang bergaris keturunan bilateral. Selain itu, ada juga yang bukan anak tertua, tetapi anak laki-laki termuda atau anak laki-laki saja, masyarakat Batak, atau ada juga anak perempuan termuda. Di masyarakat matrilineal, masyarakat Minangkabau, terdapat 4 macam harta, yaitu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian, dan harta suarang. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu, matrilineal. Harta ini terbagi dua, yaitu harta material dan harta moral. Harta material, seperti harta dari pembukaan tanah untuk sawah, ladang, mata air, kolam, kebun, rumah gadang, dari usaha nenek moyang yang diwarisi turun-temurun sebagai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi yang berupa moral, yaitu gelar kaum yang diwarisi secara turun-temurun yang disebut dalam adat Sako. Harta pusaka tinggi, Sako, secara turun-temurun diwarisi oleh anggota kaum itu sendiri, yaitu pihak perempuan. Mengenai pewarisan gelar pusaka adat Mamak, saudara laki-laki dari ibu, yang mewarisi adalah kemenakannya laki-laki. Harta pusaka rendah ada bermacam-macam jenisnya, yaitu harta pencaharian, harta suarang, atau harta bawaan.
Harta pencaharian adalah harta suami istri yang diperoleh selama perkawinan dan diperoleh dengan tembilang emas, dengan dibeli. Harta ini berupa sawah, ladang, kebun, mobil, dan lain-lain. Bila terjadi perceraian maka harta pencaharian ini dapat mereka bagi. Harta surang atau seorang, adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah perkawinan harta ini menjadi milik suami istri masing-masing. Istilah lain dari harta semacam ini adalah harta bawaan. Harta pusaka tinggi dapat diwarisi oleh kaum perempuan, anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak bisa mewarisinya. Anak laki-laki terbuka kemungkinan bisa mewarisi harta pusaka rendah. Itulah materi topik ke-34 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, pemerintahan, komunikasi, manajemen, administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.